kedua tentang elektroforesis ya. Kemarin di minggu eh, pertama kita sudah kenalan dengan elektroforesis baik itu yang konvensional maupun yang kapiler, dan Anda sudah mengetahui kebaikan atau ke inovasi dari elektroforesis kapiler yang bisa memperbaiki kekurangan dari elektroforesis konvensional atau yang slab yang atau gel yang kamu pakai kemarin. Nah, kemudian kita juga sudah kenal bagaimana eh, kekuatan untuk terjadinya perjalanan analit di dalam elektroforesis itu ada elektroforetik, kemudian ada daya elektroosmosis ya. Nah, untuk elektroosmosis yang di elektroforesis eh, konvensional itu tidak tercipta atau nol sehingga sangat ditentukan oleh elektroforetik. Nah, elektroforetiknya sudah dikenal eh, apa namanya kecepatannya, kekuatannya bergerak itu ditentukan oleh muatan dari analit itu dan juga oleh faktor restriksi ya. Kalau faktor restriksi itu faktor penghambat itu ada ukuran partikelnya atau juga ukuran dari pori-porinya dan viskositas dari larutan buffer. Nah, si larutan buffer juga punya kemampuan ketika memberikan nuansa tingkat keasaman di dalam satu sistem elektroforesis, maka itu nanti akan menimbulkan adanya muatan pada analit. Kemudian kalau di elektroforesis kapiler tidak hanya itu, tetapi juga dia bisa starting point untuk terciptanya muatan pada dinding kapiler yang itu nanti akan menimbulkan adanya elektroosmosis ya. Dan elektroosmosis itu selalu menjadi panduan arahnya untuk mengarahkan analit kita. Jadi kalau analitnya mau pergi ke katoda ya berarti nanti analit kita ada di eh, pemberiannya ada di sisi anodanya ya. Jadi biar nanti sama-sama bergerak sampai ke terminal katoda. Nah, kira-kira begitu. eh baik, kemudian ini saya hmm, tidak muncul sebentar. Hmm, Saya deh. Oke. Hmm, Bukan ini sebentar. Saya sudah terlihat ya. Oke, ini instrumennya sudah kemarin sudah diterangkan untuk elektroosmosis ini ya. Jadi pH tadi yang saya nyatakan tadi itu akan
berpengaruh dulu pada bagaimana stabilitas gugus silanol yang ada di dinding kapiler ini untuk bisa memberikan satu muatan. Kalau contohnya di sini, nanti dia bermuatan negatif sehingga muatan positifnya itu akan nempel di dinding, kemudian semakin jauh dari itu muatan positif yang menetralkan dinding yang bermuatan negatif itu akan semakin sedikit ya. Nah, efek dari adanya trigger untuk muatan negatif ini maka akan memberikan arah elektroosmosis itu, aliran elektroosmosisnya itu dari anoda ke katoda. Anoda itu siapa yang berkumpul di anoda? Tentu saja muatan-muatan yang memiliki jenis negatif ya, kemudian mengarah pada kutub katoda. Jadi si eh, ini akan diarahkan dan terminalnya harus sampai ke sana. Kemudian detektor juga dipasang di dekat terminal. Jadi setelah pemisahan baru dibaca detektornya. Detektornya nanti akan ada di sini. Ya. Nah, ini kekuatan elektroosmosis itu sangat ditentukan oleh tebal dari lapisan. Kalau yang di sini ini fixed layer, ya. Kemudian di sini adalah mobile layer, maka si kekuatan elektroosmosis itu akan ditentukan oleh ini tebal dari fixed dan mobile layer tadi itu, sehingga di sini nih ya jaraknya ini. Kalau ini disampaikan maka di sini adalah jarak ininya. Bu, kalau misalnya saya memiliki muatan-muatan penetralnya itu tidak 1+ tapi 3+, maka nanti layer yang dibentuk itu akan mengalami penipisan atau diperkecil ya. Sehingga si ini zeta potensial itu juga akan eh, menipis atau mengecil. Nah, kalau sudah mengecil maka nanti tentu saja misalnya jadi sekian, maka zeta potensialnya hanya sekian ini. Nah, kalau kecil maka nanti kekuatan elektroosmosisnya juga akan kecil. Ini manakala misalnya dipilih netralkannya 3 positif itu ya, misalnya 3 positif ya. Nah, maka nanti jumlah partikel yang duduk di sini itu akan menjadi lebih sempit lagi ya. Itu sebabnya maka eh, ditentukan oleh ketebalan dari fixed layer dan mobile layer atau double layer tadi itu. Nah, ini kekuatan elektroosmosisnya sangat ditentukan oleh tahapan dielektrika itu sama ya dialami oleh si elektroforetik dan juga oleh si elektroosmosis. Nah, ini menjadi faktor penentu agar kamu lihat. Kemudian faktor restriksinya apa? Di sini faktor restriksinya. Kalau ini kan suatu angka ya, pi itu kan angka 22/7 ya. Ini adalah viskositas ya. Kalau viskositasnya itu sangat viskus ya, besar, maka dibagi dengan pembilang yang besar, maka kekuatan elektroosmotiknya itu, elektroosmotic force ini menjadi lebih kecil lagi. Nah, ini harga zeta potensial proporsional proporsional dengan muatan dinding kapiler jelas, kemudian tebal lapisan double layer ya. Jadi kalau tadi simbol zeta potensial timbulnya begini itu mengecil, maka M mu EOF-nya atau VEOF-nya itu mengalami penurunan. Oke. Kemudian bila pH dinaikkan, muatan akan meningkat, zeta potensial juga meningkat. Bila kekuatan ionik larutan itu ditingkatkan, maka tebal lapisan juga akan turun. Nah, kekuatan ionik itu yang saya gambarkan tadi itu, misalnya diisi dengan kekuatan ion 3+, nah ini akan memperkecil zeta potensialnya, ya. Nah, untuk mobilitas total solutnya adalah gabungan antara elektroforetik dan elektroosmotik. Ya, jadi kalau orientasi elektroforetiknya sesuai dengan orientasi aliran elektroosmosisnya, maka
Anda akan mendapatkan suatu penjumlahan kapasitas untuk bergerak, ya. Kemudian kalau sistemnya kayak tadi, arah EOF-nya dari eh, anoda, ya kalau dari anoda EOF-nya menuju katoda, maka yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah kation ini, ya, karena kation itu akan bergerak ke siapa? Kation-kation ini. Kation ini akan bergerak menuju ke katoda. Elektroforetiknya juga mengarah ke sana, sehingga dia akan memiliki kemampuan bergerak dijumlahkan aja, ya. Tapi bagaimana kalau muatannya negatif? Nah, negatif itu orientasinya ke sana, ya. Nah, kalau di EOF-nya ke sana kanan, kemudian elektroforetiknya ke kiri, ya kalau dijumlah maka resultannya akan berkurang ke kanannya. Itu menjadi lebih kecil dibanding dengan yang kation atau muatan positif. Nah, kalau yang netral ada di mana? Ya ada di tengah-tengahnya, besarannya sama dengan besaran elektroosmosis, ya. Nah, ini salah satu contoh gambarannya, ya. Ini 2 plus, mesti kesananya foretiknya akan sangat kuat, ya. Kemudian kalau ini elektroosmotiknya semuanya ke arah kanan ini, ya. Nah, dia 2 plus itu bisa sampai segini naik ke kanannya. Tapi kalau 1 plus ke sini, ya, lebih kecil. Nol nggak punya, ya, nol ya nol. Nggak punya orientasi untuk bergerak. Kalau ini arahnya ke sini, kemudian yang 2 minus itu ke kiri juga tambah kuat lagi. Kemudian resultannya ya ini, ya, resultannya ini. Sekian untuk yang 2 min, kemudian -1 ke sini, ya. Nolnya sesuai dengan elektroosmosisnya. Oke, ini penjumlahannya tambah panjang lagi. Kemudian yang 2 plus ini juga lebih panjang lagi, ya. Jadi kalau demikian nanti ini saking cepatnya, maka kalau nolnya dari sini, ya, ini kayak tulisan Arab dari kanan, maka D itu akan keluar duluan, ya. Diikuti oleh C, ikuti oleh netral, oleh B, dan oleh A, ya, karena arahnya ke sana. Jadi kalau membaca elektroforegram, perhatikan orientasi dari sumbunya, ya, mau ke kiri atau ke kanan. Oke, nah ini ketika kalian dulu praktikum analisis protein dengan konvensional, maka pertama kali langkahnya adalah protein yang keluar-keluar itu, ya, double helix atau malah triple helix itu harus Anda buat denaturasi sampai membuat suatu single layer, ya, membentang satu gitu, ya. Jadi kalau kamu punya rambut diikal gitu, maka ikalannya harus dilepas sehingga rambut itu tergerai, kemudian sambil nanti dikasih muatan negatif. Kenapa Bu harus dikasih muatan negatif? Ya, muatan positif bisa-bisa saja, tapi ingat bahwa tempat untuk memasukkan sampelmu itu berada di kutub negatif, sehingga si sampel ini juga harus bermuatan negatif. Kenapa harus negatif? Agar dia mampu untuk bergerak ke bawah. Ke bawah itu muatannya apa? Soalnya ke bawah itu muatannya positif, ya. Jadi dia nanti bisa bergerak ke bawah sana. Oke. Nah, karena itu strateginya adalah memberikan SDS, denaturasi sodium dodesil sulfat. Sulfatnya itu kan lepas, kemudian membentuk di dalam buffer itu nanti akan membentuk muatan negatif. Kalau sudah muatan negatif, masukkan ke sini, kemudian buffernya diisi sehingga ini nanti akan tercelup gitu, ya. Kemudian nanti dikasih dengan eh, apa namanya arus listrik dan terjadi pemisahan. Oke.
Nah, ini ilustrasi di poliakrilamid gel elektroforesis, bukan pakai akrilamid ya. Hati-hati dengan akrilamid. Akrilamid itu bahan yang cukup berbahaya, karsinogenik ya. Kalau dia lepas sebagai akrilamidnya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau di dalam elektroforesis itu tidak ada ruang antar partikel. Adanya apa? Adanya pori-pori yang continuous. Ya, jala-jala net pores atau pori-pori yang membentuk net. Ya, nah kemarin sampaikan bahwa pori-pori net itu bisa kita ciptakan dengan cara nanti memberikan perbandingan antara gelling agentnya itu, misalnya pakai poliakrilamid atau pakai agarose, itu perbandingannya dengan air atau dengan buffer itu dengan kondisi tertentu ya, sehingga kalau di elektroforesis berbeda dengan kromatografi, di sini tidak ada difusi eddy. Kenapa nggak ada difusi eddy ya? Karena nggak ada pori-pori antar partikel, sehingga partikel itu semuanya lewat dengan jalur yang sama. Tapi kalau kalian pakai size exclusion kromatografi, maka kamu akan memiliki jalan yang berbeda yang akan dilewati oleh molekul besar dan molekul kecil. Ya, kemudian belum tentu juga packingnya sama ya, sehingga nanti kecepatan karena ketidakkompakan, ketidakhomogenan fase diam di dalam eh, apa, partikel fase diam di dalam slabnya itu akan menimbulkan suatu perbedaan jalan yang panjang. Jadi ini enggak ada. Kemudian difusi longitudinal terjadi enggak? Enggak ada. Longitudinal masih memungkinkan. Kemudian transfer massa non equilibrium ini tidak equilibrium ya, non equilibrium. Ini tidak cukup terjadi ya. Yang paling memungkinkan besar adalah di efek longitudinal, manakala kamu memberikan harga elektroosmosis itu yang kecil ya. Jadi kalau longitudinal itu, kalau kamu punya slab begini, itu yang namanya difusi ini arahnya kan dari atas ke bawah ya, arah solvennya itu dari atas ke bawah. Nah, ini akan menentukan difusi longitudinal. Jadi kalau kamu punya peak, yang ini nih kok ternyata itu lama-lama akan jadi ada ekornya begini ya. Terus yang hijau ini, kok hijau merah ini akan ada difusi juga ke sana gitu ya. Tidak kecil. Nah, yang namanya longitudinal itu bukan ini, tapi yang ini. Ya, ini yang benar. Kenapa? Karena pelebaran itu searah dengan fase gerak yang diberikan. Ceritanya gimana? Kok bisa seperti ini? Ya, ceritanya itu nanti karena jalannya cukup pelan-pelan, maka si analit itu ada kemungkinan tidak segera dibawa gitu ya, tidak segera dialirkan, maka ada kemungkinan analit itu akan melebar peaknya ke arah bawah gitu ya. Jadi bisa mengalir ke bawah sini atau juga bisa ke arah ke sana ya. Jadi ini juga bisa lama-lama luntur ke sini. Ya. Nah, ini yang tidak diizinkan atau yang harus di ini kan ya, diantisipasi. Nah, nanti kalau sampai ke sini, ini senyawa ini keluar gitu ya, maka karena ini pertama ada di sini, maka kemudian akan naik gitu signal. Terus naik, 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 naik gitu toh, ini lewat, keluar, 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 sampai pas di pusatnya itu nanti akan tinggi, kemudian nanti dia akan turun ini. Nah, turunnya pelan-pelan, naiknya juga pelan-pelan. Artinya apa? Bahwa konsentrasinya masih sedikit. Nah, di sini nih
ya. Rentang dari akan keluar sampai keluar terakhir itu yang kita sebut sebagai difusi longitudinal. Oke. Jadi bukan yang metode yang ini, oke, tapi yang searah. Oke, ini ilustrasinya yang gede, ukuran partikelnya, kemudian positif charge-nya slow atau low positif, maka kecepatannya menjadi slow, menjadi lambat, ya, turun-turunnya lambat. Tapi kalau gede, tapi high position positive charge, ini positifnya banyak, maka dia bisa nyelip dari yang ungu ini, diselip dari yang merah ini. Si ungunya bisa jalan lebih cepat. Kemudian ada yang small high positive charge, ya dia akan lari kencang lagi ya daripada yang kotak biru itu. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, saya masih nyambi kalau ada ditanya dari pertemuan tadi belum selesai. Nah, ini ya Dek ya. Jadi ini kalau kamu punya TLC itu juga yang namanya fase longitudinal itu juga yang searah. Jadi kalau kamu punya APLC kan begini ya kolomnya. Ini arahnya ke sana. Maka kalau kamu punya peak yang tadinya kecil begini, terus jalannya lambat, terus 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 sampai di sini itu dia menjadi gede, ya. Kenapa gede? Karena ini sambil jalan itu dia akan blobber ya ke sana. Terus ada yang blobber ke belakang gitu. Terus akhirnya kamu dapat peak yang besar, ya. Itu yang namanya fase longitudinal, ya. Difusi longitudinal. Nah, ini contohnya crosslinker polyakrilamid. Kalau akrilamid itu asalnya garis-garis gini ya, apa kak benang-benang gitu ya. Kemudian nanti ditentukan oleh ini kak dijahit itu. Nah, ini ada pengaitnya, namanya crosslinker ini. Ya, dijahit. Nah, komposisi dari crosslinker terhadap akrilamid ini akan menentukan ukuran dari ininya apa namanya pori-porinya ya. Nah, ini gede segini itu ya. Kalau nanti crosslinkerku tak tambahi konsentrasinya, maka dia jahitnya akan lebih rapi lagi. Jadi ininya menjadi kecil-kecil gini. Ya. Nah, kalau agarus itu ditentukan oleh rasio agar dan air dalam buffer, tapi kalau yang ini poliakrilamid itu ditentukan oleh besarnya perbandingan antara poliakrilamid dengan si crosslinkernya. Ya. Nah, ini ilustrasinya kalau kamu sudah lakukan elektroforesis, kemudian dilakukan visualisasi ya. Nah, kalau di TLC itu visualisasinya bisa dengan reagen semprot ya. Kalau misalnya kamu mau melihat spot mana yang punya titik apa namanya kemampuan antioksidan, semprot aja dengan radikal di PPH gitu ya. Kalau ingin misalnya apa namanya analisis terpenoid gitu, disemprot dengan pelarut Dragendorf misalnya atau anisaldehid. Kalau misalnya aku mau lihat senyawa polifenol, maka aku akan kasih reagen semprotnya varichloride biar warnanya apa namanya untuk kompleks kemudian warnanya menjadi biru biru tua gitu ya. Nah, itu visualisasi. Nah, visualisasi ini kalau misalnya Anda sudah visualisasi, nah TLC itu kemudian ada yang namanya densitometer ya, scanner densitometer.
gede ya. Dan densitometer tadi kayak yang kamu kerja di praktikum. Nah, alat densitometer itu alatnya semi kuantitatif. Kenapa semi kuantitatif? Karena dia melakukan scanning yang bergerak ya. Jadi di densitometer itu nanti sifatnya kalau kamu punya plate itu, kemudian ada spot, kemudian kamu mau lakuin apa namanya elektroforesis, misalnya ini spot awalnya ya, spot awalnya, lagi pura-puranya, kemudian dialiri ke sana. Nah, nanti kamu itu kalau dengan densitometer, maka densitometer itu kayak pena begini, tidak bergerak. Nah, pergerakannya itu ketika ketemu sampel, maka kamu itu akan seperti mengarsir. Ya, misalnya ini. Aku bisa atur penaku itu sambil ubah-ubah gini ya, gerak-gerak gini ya. Saya bisa mengatur jarak getaran untuk mengarsir ini, ya. Atau aku bisa yang modelnya kecil-kecil. Nah, artinya si densitometer itu nanti akan menerjemahkan arah spot yang kena scanning itu pada panjang gelombang tertentu, kemudian dihubungkan dengan konsentrasi, ya. Nanti kamu akan dapatkan, oh konsentrasi sekian dengan luas area ini nanti akan diterjemahkan menjadi densitometer ya, Dik, ya. Kayak kromatografi itu, ya. Ini bisa jaraknya atau waktunya, kemudian di sini bisa signalnya atau eh, ininya, ini bisa jarak spotnya ya nggak bisa, ya di spotnya, posisi spot. Nah, yang menyebabkan beda kalau kamu ini ya, beda kalau kamu punya kuvet, kemudian di sini ada cairan, masukkan di spektrofotometer, maka ini statis saja. Eh, Terus ini bisa diukur transmitannya atau absorbansinya ya. Tapi kalau yang ini plate-nya itu sambil bergerak gitu. Gerak ada taktaannya atau ada tempat holding sampelnya. Kemudian kita bisa goyang-goyang posisi dari ininya apa namanya fase diamnya. Kemudian kita bisa panggil, oh silakan ukur absorbansinya dengan lebar slitnya si pena sekian sentimeter, kemudian dari spot sekian sampai sekian itu ya. Ya kan ini pura-puranya begini, kemudian dorongan eh, apa namanya TLC-nya atau slabnya itu ke arah atas itu ya. Nah, kamu akan dapat ini. Resikonya apa? Ketika kamu menggambar dengan jarak scanning yang lebar, maka tidak semua bagian sampel itu kena sinar yang lewat, ya. Tapi kalau kecil, Bu, terus membawa konsekuensi ini segera rapat itu ya. Kecil-kecil kecil-kecil tapi kecepatannya itu lebih besar. Nah, di sini juga ada resiko spot yang tidak dilewati oleh ini, tidak dilewati oleh arsiran tadi itu, pena yang ada lampu UV-nya, maka nanti berarti kamu kehilangan ini yang tidak terarsir, ini tidak terbaca, ya. Nah, yang bagus gimana, Bu? Yang bagus itu ya jauh, kemudian rintip-rintip gitu ya, sehingga nanti semua bagian spot itu akan terlihat. Tapi biasanya sulit gitu ya untuk mendapatkan yang optimal besar-besar, besar-besar tapi rentip itu ya, cepat bergerak sehingga mengarsirnya itu tidak bolong-bolong. Nah, oleh karena itu
Kalau besok kamu kerja dengan densitometer, ketemu kurva regresi linearnya, konsentrasi sama eh, konsentrasi dan ini signal, maka kamu tidak akan apa namanya, harus lebih informatif dalam menyampaikan data ini, ya. Nah, eh, ini kan sifatnya nanti konsentrasi meningkat, maka signal itu kepekatan eh, yang dilihat itu akan semakin besar, ya. Diarsirnya juga semakin bagus. Nah, ini nanti bisa dilihat beberapa data penelitian. Nah, kemudian waktu migrasi, jadi ada ya tadi kalau habis visualisasi maka kamu tidak, kalau habis di scanning ya, kemudian kamu mau baca konsentrasinya, di visualisasi, baca konsentrasinya, itu akan lebih sulit ya. Karena apa? Karena warna untuk memvisualisasi itu akan tergantung dengan semprotannya. Kalau semprotannya, yang tengah ini kok kebetulan anu ya, jumlah yang disemprotkan itu kecil ya, tapi yang pinggir-pinggir ini jumlah yang disemprotkan itu malah banyak. Maka nanti warna yang timbul itu juga akan berbeda. Jangan sekali-kali habis dilakukan eh, ek- visualisasi entah TLC atau elektroforesis, kemudian Anda pergi ke densitometer dan dilakukan regresi linear. Itu salah besar ya. Itu salah besar. Jadi kalau sudah habis disemprot ya udah nggak bisa kita kerjakan untuk kuantitatif karena faktornya cukup banyak. Bu, tapi iso ya Bu, mungkin besok kamu pas skripsi ada, tetapi biasanya memiliki rentang presisi yang lebar ya, karena memang peruntukan densitometer itu tidak untuk kuantitatif, tapi semi kuantitatif ya. Kayak Anda punya timbangan mikro, enggak mikro, semi mikro, ya antara yang biasa dengan yang mikro ya. Ini juga demikian. Oke, lanjut ke sini waktu migrasi sangat ditentukan oleh kecepatan total tadi, kemudian jarak tempat injeksi dan detektor, kemudian juga waktu migrasi ya. Ini dibolak-balik aja kalau V totalnya sekian, maka kamu bisa replace angka ini masuk ke sini ya. Ini kan TM, TM mekanik kita. Nah, ini sama ya. Oke, ya sangat ditentukan oleh V yang lain, voltase, tentukan waktu migrasinya dan juga jarak tabungnya. Jadi kalau waktu migrasinya ya semakin dia nanti waktu ininya kecil ya velocity-nya mestinya harus lebih cepat. Oke. Kemudian ada juga ekspresi untuk pernyataan elektroforesis, ada parameter resolusi, ya. Ini faktor selektivitas, ya. Ini faktor resolusi. Ini juga resolusi. Kenapa tidak hanya menentukan faktor selektivitas, melihat delta mu per mu-nya, ini perpisahannya, tapi itu karena bisa terjadi dengan beberapa hal ya. Ini apa namanya, resolusi yang tidak baik itu. Tapi resolusi harusnya menjadi satu hal linear dengan hasil tampakan elektroforesis ya. Nah ini kalau hanya faktor selektivitas, Anda hanya melihat, oh kepalanya sudah terpisah gitu. Ya. Tapi tidak mengerti dengan kakinya. Oh ternyata kakinya masih gampar-gamparan ya. Ini ke sana, ini kakinya ke sana gitu ya. Nah, nggak ada yang ikut mengalah ya, akhirnya akan mendapatkan resolusi yang kecil. Masih resolusi ditentukan oleh siapa, yang ini faktor selektivitas ya.
kemudian ditentukan lagi oleh mu ini, kemudian ditentukan oleh panjang media pemisahannya, kapilernya tadi, kemudian eh, D itu koefisien yang mengkarakterisasi kecepatan longitudinal yang menyebabkan apa namanya eh, eh, broadening atau melebar ya, puncak atau spot yang sudah ditotolkan. Nah, ini resolusi juga bisa dilihat dengan rumus ini. Ini terlihat juga bahwa mu, EP, dan average-nya. Average itu kan sebenarnya juga mirip-mirip dengan apa namanya eh, faktor koreksi yang mungkin nanti kerja sampel, kemudian kerja dengan data dari apa namanya dari em, apa jenenge dek eh, dari elektroforesisnya yang berupa gambar kayak kayak kromatografi. Nah, itu sangat ditentukan juga oleh ininya, kecepatan masing-masing itu. Dan RS dapat ditingkatkan dan menaikkan siapa voltasenya, menurunkan siapa MOF-nya ya, tapi menurunkan MOF ternyata akan membawa konsekuensi. Nah, yang bawa fase geraknya lemah gemulai ya waktu analisisnya menjadi lama ya. Kemudian juga efisiensinya akan menurun. Oke. Kemudian ini jumlah lempeng teoretik juga berdasar pada elektroforetik dan elektroosmotik mobility, capacity mobility-nya, kemudian voltasenya, kemudian koefisien difusi dari obat tersebut terhadap bentuk sediaan. Oke, bisa dilihat di sini bahwa harga N plate teoretik itu sangat bervariasi dan kisaran seratusan ribu. Kalau kamu punya HPLC sekitar berapa HPLC? Ya Bu, 2000, 6000 itu udah bagus sekali ya HPLC. Kemudian meningkat dari itu GC itu ya, GCMS atau GCFID. Nah, itu kan akan muncul apa namanya angka plate teoretiknya. Ya, kalau APLC 2000, 9000 dan lah ya. 9000 itu udah bagus sekali ya. 2000, 4000, 5000 itu make sense. Kemudian kalau yang elektroforesis kapiler, nah elektroforesis kapiler itu nanti memiliki kapasitas yang cukup kecil, tetapi dia kemampuan resolusinya itu bagus sekali ya. Eh, itu kalau yang GC itu ya sekitar 10.000 lah, 10.000, 20.000 M-nya. Nah, kapileri ini bisa 100.000 sampai 200.000. Asalkan apa? Asalkan kontribusi dari analisnya itu terlihat jelas ya. Nah, kalau kamu sudah mengetahui N-nya, maka tinggi plate teoretik itu Anda bisa ukur H ya. Nah, ini sama dengan L per N. N-nya sudah bisa dihitung. Oke, nah kalau ini selektivitas, ngitungnya yang lihat berapa kapasitas senyawa satu dengan senyawa yang kedua yang berdekatan ya. Alfanya itu hanya melihat tinggi puncaknya, kepalanya, tapi kakinya tidak akan bisa melihat apakah masih berbenturan ataukah tidak. Ya. Oke, harga alfa itu diubah dengan pH buffer ya. Nah, ini silakan dijawab dalam hati masing-masing karena yang memperhatikan dan yang tidak saya juga nggak ngerti. Tetapi minimal Anda setelah
mempelajari entah bagaimana caranya belajar, apakah cukup dengerin atau dengan coret-coretan atau dengan mengekspresikan ulang tulisannya, Anda harusnya sudah bisa menjawab ini ya, menjawab beberapa question atau pertanyaan ini. Inti dari menjawab itu adalah betul-betul dilihat ya, dilihat apa sih yang diminta oleh soal itu. Jadi kalau misalnya ini sekedar definisi ya pasti sudah nggak tahu ya elektroosmotik, elektroforetik ya bla bla bla. Nah yang nomor 2 ini ya faktor apa saja yang dapat memperlambat migrasi analit dalam elektroforesis ya karena tidak dicantumkan elektroforesisnya maka Anda harus jelasin elektroforesis yang konvensional ataukah elektroforesis yang kapiler. Nah setelah itu kemudian Anda pilih yang memperlambat. Nah, ini faktornya kan hanya ada 2 itu ya, elektroosmotik dan elektroforetik. Nah, berarti nanti Anda akan ini kan faktor untuk elektroforetiknya, EP-nya, kemudian faktor untuk EOS-nya atau EOF ya, elektroosmotic force. Ya. Nah, ini kan ada eh, electrophoretic mobility sangat ditentukan oleh tadi apa voltasenya ya atau kekuatan listriknya di apa kalau mau lambat ya berarti diperkecil ya. Kalau diperbesar itu nanti akan rentetannya akan menurunkan viskositas ya. Kemudian viskositas main kemana-mana viskositasnya biar lambat harus gimana? Harus dinaikkan ya. Naikannya dengan cara apa? Dengan cara memberikan buffer yang pekat. Nah, itu sudah jelas nanti akan viskositasnya terpengaruhi. Nah, kemudian juga viskositas itu bisa EP dan EOF. Kemudian kalau EP-nya memperlambat itu dengan cara apa? Ya ukuran porinya itu kecil ya ikutan pori 4pi R tadi itu nah si R-nya itu akan di ukuran diameter porinya itu diperkecil maka gerakan analitiknya itu akan semakin susah itu untuk elektroforetik. Nah untuk yang elektroosmotik jadi kalau memperlambat ya Anda karena elektroosmotik itu harus men-trigger si dinding kapilernya maka kalau diperlambat ya itu nggak muncul, nggak usah dimunculin itu. Atau pH-nya disetetkan di harga pKa dari eh, apa namanya gugus silanol itu. Ya, jadi kuncinya memperlambat kemudian elektroforesisnya. Nomor 3, faktor apa yang harus dikendalikan agar diperoleh hasil pemisahan yang baik? Nah, kalau namanya hasil pemisahan berarti nanti faktornya adalah melihat RS. Ya, resolusi. Resolusi ditentukan oleh siapa? Kalau baik, maka Anda upayakan RS-nya menjadi lebih banyak lagi atau lebih besar harganya. Nah, RS tadi itu ditentukan oleh apa? Oleh voltase juga ada, kemudian juga oleh faktor lainnya ya, kayak eh, apa namanya memperkecil difusi longitudinalnya tadi. Ya, itu juga bisa menjadikan hasil pemisahan itu menjadi baik karena apa longitudinalnya diperkecil maka dapat sebelahnya ya. Tapi kalau melebar kemana-mana bisa jadi ekornya masih nyambung dengan eh, spot kawan terdekatnya ya, yang letaknya bersampingan. Oke, ada yang mau kalau tidak, ini satu slide lagi aja ya. Saya ingin sampaikan ke adik-adik itu tentang tipe-tipe pemisahan di elektroforesis kapiler
itu kita ada yang namanya zona elektroforesis, ada isotakoforesis, dan iso yang zona elektroforesis, kalau kamu punya sampel, maka sampel itu akan bergerak sesuai dengan kemampuannya dibawa oleh arus listrik tadi melewati dan kecepatan masing-masing itu berbeda. Kurang cepat yang ngumpul jadi kurang cepat sehingga akan membentuk zona-zona ini atau daerah-daerah ini. Nah, ketika membentuk terakhir itu akan dapatkan elektroforegram yang mirip dengan apa namanya, mirip dengan si ini si eh, kromatogram ya. Jadi ini nanti keluar, oke ada P, kemudian sepi gitu ya, karena nggak ada signal dari sini keluar, terus diikuti oleh senyawa yang ini. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti keluarnya ditandai oleh zona-zona tertentu ini. Oke, ini udah memisah ini ya ke sana. Nah, kemudian kalau isotakoforesis itu sistem buffernya dibuat dengan memberikan dua macam ion. Yang satu ion yang memiliki kecepatan gerak yang sangat bagus, yang kita sebut sebagai L negatif ini. Karena kenapa Bu negatif? Lah, targetin yang positif ya. Jadi yang kita bahas adalah ion yang akan menuju muatan positif ini. Nah, ini ada leading ion, itu yang kemampuan bergeraknya cepat. Kemudian ada terminating ion atau T ini ya. Ada L, ada T. Nah, nanti ini wujudnya layer ya, Dik ya, layer-layer gitu. Sehingga tidak ada putusnya antara yang leading ion dan terminating ion. Nah, kalau ada campuran yang masih acak ini ya, acak ini, nanti dengan isotakoforesis itu yang ion yang memiliki kecepatan gerak yang cepat, maka dia nanti akan bergabungnya atau masuknya pada fase di mana ada banyak leading ion. Jadi yang cepat ngumpul dengan ion-ion cepat, yang lambat ngumpul dengan ion-ion yang lambat. Nah, nanti tapi ini tidak ada jeda kayak di sini ya toh. Nggak ada jeda di sini. Ini nyambung terus ya. Sehingga nanti elektroforegramnya itu kamu akan dapatkan ini misalnya belum keluar ya gini, terus saatnya yang cepat ini keluar dia nanti absorbansinya berapa? Oh, naik gitu. Nah, naik itu sampai waktu tertentu ya. Bu, kenapa nggak turun, Bu? Karena ini dalam satu layer itu konsentrasinya sama, gitu. Ya, jadi begitu naik, kemudian dia itu akan begini. Kemudian diikuti dengan layer berikutnya saat yang nggak begitu cepat ini yang masuk terminating ion itu, lihat kromofornya, absorbansinya, dia lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil dia akan turun, tapi kalau lebih besar dia akan naik. Saya gambarkan naik saja. Kemudian dalam waktu-waktu tertentu dia nanti akan habis ya. Terus kemudian turun lagi signalnya. Nah, artinya di sini luas areanya itu ini segi 4 ini dan segi 4 yang ini. Ya, segi ini ya dengan yang ini luas areanya ya. Gitu. Ini luas area yang di titik-titik dengan luas area yang diarsir. Itu isotakoforesis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang isoelectric focusing. Oh ya, satu lagi kalau ini contohnya leading ion itu misalnya ion negatif dari klorida Cl. Nah, Cl itu molekulnya kecil, kemudian kekuatan ioniknya besar, sehingga dia apa? Gesit sekali untuk jalan. Beda dengan nanti kalau
counternya yang cepat kan yang lambat, yang T. Yang T itu kita kasih dengan ion-ion dari asam organik, misalnya karboksilat, kasih asam asetat itu. Nah, nanti asam asetat di dalam air itu si buffer itu akan menjadi ion CH3COO minus ya. Nah, apa negatif dari gugus karboksil itu pasti gerakannya lebih lambat dibanding yang leading ion dari si Cl ya. Nah, itu. Kemudian terakhir ini yang isoelectric focusing. Nah, isoelectric focusing itu apa? Anda persiapkan di dalam kapiler itu pH gradient. Gradient dari asam menuju basa. Dia ini membuat layer-layer-layer. Nanti kalau ada campuran senyawa, maka campuran itu akan bergerak menuju daerah di mana pH-nya sama dengan pI. Hmm. Ya, ini contohnya yang A itu punya PI sekitar 9. Maka dia nanti dari titik pemberian sampel, sampelnya tidak harus dari sini ya, dia, tapi di atas juga bisa. Cuma ini mengilustrasikan saja bahwa ini yang tidak terarsir gelap, si A ini punya punya apa namanya PI itu 9. PI itu apa? PI itu pH di mana nanti muatan positif dan muatan negatif dalam senyawa itu atau dalam kompon itu sama, sehingga dia netral. Kalau netral, maka dia udah diem aja di situ, nyaman ya. Secara elektroforetik dia nyaman ada di situ. Kemudian nanti digerakkan ke bawah oleh si elektroosmosis, ya. Nah, si B itu PI-nya sekitar 5, jadi nanti dia akan bergerak ke 5 ini. Nah, setelah itu ada satu pemisahan. Nah, ini pemisahan hasilnya mirip-mirip nanti dengan yang zona elektroforesis ini. Jadi artinya nanti kamu, si B keluar, habis, nggak ada signal, diikuti oleh si A gitu ya. Ini si A, ini si B. Ya, ini startnya dari sini. Arah geraknya ke sana. Oke, gitu. Teman-teman semuanya. Mungkin saya jelasin besok ketika ketemu sehingga bisa lebih jelas lagi ya. eh saya lanjutin di minggu depan saja eh untuk mendetailkan di elektroforesis tipe ini, zona elektroforesis, isotakoforesis, dan isoelectric focusing. Kemudian nanti kita akan lihat juga HPLC yang dia dibuat seperti halnya elektroforesis. Ya, oke. Ada yang permisi-permisi ya, silakan. Apa? Faris, Pak Iris. Oh, presensi ya. Engkau tak buka habis ini. Sebelum ke presensi ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Nah, jadi Anda pelan-pelan sudah ngerti ya sekarang tentang elektroforesis kapiler. Ya, alatnya udah tak liatin kemarin, kapilernya tuh kayak apa sih gitu. Kemudian proses-prosesnya. Nah, hanya saja ini kan saya jelasin step by stepnya ya. Misalnya, oh munculin elektroosmosis itu kayak begini gitu. Itu step by step. Tapi nek dilihat dek, itu ya langsung serut itu ya. Jadi enggak selangkah-selangkah gitu. Tapi pelan-pelan, tidak pelan-pelan, tapi kemudian menjadi resultan tiba-tiba aja deh ada arus yang mengarah apa namanya elektroosmosisnya ini ya. Nah, ini loh yang ini tiba-tiba ini kan kemarin aku jelasin satu-satu itu ya. Oh ini turun dulu, kemudian ada muatan-muatan negatif yang gampang untuk bergerak ke sana.
kemudian di sini numpuk banyak ion, kemudian ada counter ion muatan positif menuju ke katoda gitu ya. Tapi itu kalau dilihat langsung gitu ya, langsung set itu muncul harga elektroosmotic flow-nya sekian gitu. Jadi tidak satu demi satu. Saya jelasin untuk biar kalian termemori bahwa oh terjadinya dari ini, kemudian ini gitu ya. Oke. Yakin nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak nanti silakan nanti Anda pelajari ini lagi ya. Kemudian besok saya akan masuk ke isu elektrik focusing itu apa yang harus diperhatikan, kemudian sampel kamu harus bagaimana. Nah, ini sebenarnya juga bisa dilihat secara sekilas sih. Oke, gitu dek. Minta maaf tak akhiri sekarang ya, karena memang terus ada eh, pekerjaan yang harus diselesaikan setelah ini. Oh, mau 60 saiki tinggal 62. Udah kabur beberapa orang. Sebentar. Hmm. Eh. Hmm. Bentar, saya- Ini.